A few moments later. Pertanyaan yang pertama, mengapa Anda memilih STKIP sebagai tempat kuliah? Saya memilih STKIP sebagai tempat kuliah. Pertama, saya mendapatkan rekomendasi dari teman atau kakak tingkat saya bahwa STKIP bagus untuk kuliah terutama di jurusan pendidikan karena banyak calon-calon pendidik atau guru yang sudah lulus dari STKIP tersebut. Mereka lulus dan bertugas di tempat sekolah-sekolah dengan baik. Nah, kemudian teman saya juga merekomendasikan bahwa di situ di STKIP dosen-dosen juga berkompeten dalam mendidik calon-calon guru. Seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, mengapa Anda memilih program studi pendidikan guru sekolah dasar sebagai jurusan pilihan Anda? Saya memilih pendidikan guru sekolah dasar sebagai jurusan saya. Pertama, jurusan yang saat ini saya jalani itu merupakan dukungan dan jurusan yang ditentukan oleh orang tua saya, karena orang tua saya mengatakan lebih bagus jurusan pendidikan guru sekolah dasar karena peluang untuk menjadi guru di SD itu masih banyak. Nah, terutama setiap tahun guru-guru SD yang sudah tua itu tentunya pensiun, dan setiap tahun tentunya di sekolah tersebut mencari pengganti untuk guru-guru yang sudah pensiun. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru? Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ada 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kemudian yang ketiga yaitu kompetensi sosial, dan yang terakhir yaitu yang keempat kompetensi profesional. Nah, untuk kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik atau siswa. Kemudian, guru mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Contohnya, guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter siswa. Misalnya dengan menggunakan media gambar atau permainan edukatif agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran, serta melakukan penilaian melalui kuis dan tugas. Nah, kemudian yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini merupakan kemampuan guru yang mencerminkan kepribadian yang beriman, kemudian berakhlak mulia, jujur, stabil, dan menjadi teladan, menjadi contoh yang bisa ditiru oleh peserta didik. Misalnya, guru datang ke sekolah tepat waktu, kemudian guru mampu bersikap adil terhadap semua siswa tanpa membedakan latar belakang siswa atau fisik mereka. Kemudian guru juga senantiasa berbicara dengan sopan, dan juga guru senantiasa bersikap jujur agar menjadi contoh yang baik yang dapat ditiru oleh siswa. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Misalnya, guru dapat menjalin komunikasi dengan baik
dengan orang tua siswa melalui rapat ataupun melalui grup kelas untuk membahas perkembangan belajar siswa. Nah, kemudian yang keempat yaitu kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini merupakan kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara mendalam dan luas, sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, misalnya guru mampu menjelaskan materi dengan baik, mampu menjelaskan materi dengan jelas dan benar, sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran tersebut dengan baik. Kemudian guru juga mampu menjawab pertanyaan siswa dengan tepat, dengan baik dan benar. Dan juga guru harus mampu mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat. 8 keterampilan apa saja yang harus dikuasai guru saat mengajar? Nah, ada 8 keterampilan dasar yang harus dikuasai guru saat mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran. Nah, seperti guru memberikan apersepsi atau pertanyaan pemantik kepada siswa. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Contohnya seperti guru mampu menjelaskan materi pelajaran dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini dilakukan oleh guru agar siswa dapat berpikir secara aktif. Nah, kemudian yang keempat yaitu keterampilan memberi penguatan. Nah, contohnya seperti memberikan pujian atau motivasi kepada siswa. Dan selanjutnya yang kelima yaitu keterampilan mengadakan variasi. Misalnya seperti variasi metode, variasi media, atau variasi suara agar siswa tidak bosan. Kemudian yang keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi dalam kelompok kecil. Nah, ini agar siswa dapat bekerja sama. Kemudian yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, supaya suasana belajar tetap kondusif. Dan yang kedelapan, yang terakhir yaitu keterampilan menutup pelajaran. Nah, contohnya seperti guru mampu menyimpulkan materi pelajaran, kemudian membuat refleksi dan memberikan tugas. Baik, demikian wawancara singkat dari kami. Mari bergabung bersama kami di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, khususnya program studi pendidikan guru sekolah dasar, untuk bersama-sama menjadi calon guru yang profesional, berkarakter, dan siap membangun generasi masa depan. Dadah. Dadah.